Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unsia Anggreni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi sosiologi dari Universitas Negeri Malang, dengan nomor peserta 201800341656 dan nomor induk mahasiswa 223175913705. Saat ini saya bertugas di SMA N1 Mangil atau yang berganti nama menjadi SMA N1 Taruna Madani Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video uji kinerja saya atau video UKI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke, biasanya doa dipimpin oleh siapa? Andi. Oke, silakan Andi. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa melalui keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, yang tidak masuk hari ini siapa saja? Paju, terus yang kecil siapa saja? Terima kasih ya. Oke, berarti yang sakit terima dulu ya. Oke, anak-anak sudah siap pelajarannya, Bun? Siap. Oke, kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai apa? Interaksi sosial. Oke, jadi kalau interaksi sosial itu adalah materi sebelumnya, gitu ya. Kita sudah belajar mengenai interaksi sosial. Oke, di sini ada yang mau berpendapat nggak apa itu interaksi sosial? Oke, silakan berdiri di sini, boleh, Raffi? Menurut saya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik dengan adanya kontak dan sentuhan. Oke, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dengan adanya kontak dan sentuhan. Oke, ada yang lain? Silakan duduk. Ada yang lain yang mau berpendapat apa itu interaksi sosial? Coba. Kalau tidak ada yang mau berpendapat, Ibu absen aja ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal. Oke. Silakan absen 22 siapa? Oke, Miski. Oke, silakan Miski. Saya sepertinya lama ya tidak bertemu Miski ya. Nggak, karena dia sering sakit pada waktu pelajarnya Bun ya. Oke, interaksi adalah Menurut saya itu kayak memberikan sama menerima, kayak menerima respon gitu. Oke, memberikan sama menerima respon. Jadi ada hubungan timbal balik, bener. Respon gitu ya, ada stimulus. Dikasih stimulus kemudian merespon. Oke, kemarin kita juga belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kira-kira kemarin ada berapa? 6. Oke, apa saja? Saya ingin tahu jawabannya dari Tio. Imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti, dan motivasi. Oke, ada simpati, empati, kemudian ya, imitasi, identifikasi, kemudian tadi ada apa saja lagi? Motivasi sama sugesti. Kalian sudah belajar semuanya, gitu ya. Nah, hari ini, gitu ya. Oke, sebelum itu kita lihat foto dulu. Nanti silakan siapa yang mau menanggapi mengenai foto tersebut. Ada yang mau berpendapat itu gambar apa kira-kira? Belum, kita belum masuk itu. Gambar apa itu? Interaksi. Oke. Apa sih? Konflik. Siapa yang berkonflik di situ? Oke, antara dua orang itu sama mas-mas gitu pusing gitu ya. Kira-kira itu di mana? Di kantong. Bukan. Jadi misal ini adalah terjadi konflik gitu ya. Oke, kita bisa menafsirkan ada satu orang yang pusing kemudian dua perempuan tersebut bertengkar gitu ya, atau
debat gitu. Kira-kira itu menunjukkan interaksi apa, Nak? Oke, interaksi disosiatif atau interaksi yang mengarah kepada hal yang negatif atau terjadi konflik. Jadi gambar itu menggambarkan terjadinya konflik di antara mereka, gitu ya. Nah, pertanyaannya Bun adalah apakah dengan adanya konflik tersebut bisa menimbulkan dampak yang lainnya? Bisa, gitu ya. Nah, makanya sekarang pertanyaan Bun adalah ketika terjadi konflik di dalam masyarakat, semisal Andi dengan Farel sama Tio lagi berantem, gitu ya, akan menimbulkan suatu dampak, gitu ya, dampak negatif misalnya di dalam kelas. Kira-kira apa, Nak? Ramai, gitu. Terus, belajar tidak nyaman, gitu ya. Nah, karena hal tersebut kita sering menjumpai hidup kita, gitu ya, dalam keadaan konflik. Pasti manusia semuanya pernah mengalami konflik. Tidak ada manusia yang tidak mengalami konflik. Ya enggak? Konflik itu tidak harus langsung baku hantam gitu ya. Misalnya nggak enak sama temennya, aku tadi lupa nggak nyapa dia, kemudian hari ini dia tidak mau menyapa aku, gitu ya. Kemudian sandalnya, sepatunya baru, kemudian aku injak, dia marah, gitu kan? Nah, pertanyaan Bu Yon adalah ketika kita terjadi konflik, lama-lama kita kan bosan dengan keadaan seperti itu. Ya nggak? Masa sih hidup kita harus berantem terus, gitu ya? Masa sih hidup kita harus nggak sapa-sapaan terus? Kita kan butuh kondisi yang damai, tentram, gitu ya? Maka kita butuh yang namanya akomodasi sosial. Jadi apa sih akomodasi sosial itu? Gitu kan? Jadi kalau berdasarkan ini, maka akomodasi sosial adalah bentar ya, mengenai usaha untuk meredakan masalah atau konflik. Kalau berdasarkan ini, maka akomodasi sosial adalah bentar ya, mengenai usaha untuk meredakan masalah atau konflik. Nah, pada kali ini tujuan pembelajarannya adalah, silakan dibaca dulu oleh siapa ini? Laili Fitri. Hah? Rara. Keisa. Gitu ya. Oke, silakan. Ibu belum hafal ya. Oke, silakan Keisa dibaca yang lantang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan hakikat akomodasi sosial dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis akomodasi sosial dengan tepat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat 1. Menjelaskan apa itu hakikat akomodasi sosial. 2 adalah dapat menganalisis jenis-jenis akomodasi sosial dengan tepat. Oke, selanjutnya adalah tadi sudah Ibu jelaskan apa sih akomodasi sosial, gambarnya kayak gini ya. Ini gambarnya Siska ini ya. Sebagai usaha untuk mengurangi terjadinya konflik di dalam masyarakat atau usaha untuk meredakan konflik, intinya gitu ya. Orang kalau konflik itu bosen gitu ya. Oke, coba saya ingin tanya dulu, kira-kira konflik yang terjadi hari ini apa yang lagi viral di internet? Coba, Itaewon, gitu ya. Lagi rame kan konfliknya ya. Oke, apalagi sekarang? Gempa. Gempa apakah konflik, sayang? Ini ya, itu konflik antara bumi dengan bumi, gitu ya. Oke, pertanyaan Ibu adalah yang lagi viral di Lambetura apa sekarang? Polisi yang di Bali dibunuh. Oke, yang lagi viral lagi seumuran anak-anak kalian. Oke, siswa yang lagi nendang sama nenek-nenek gitu ya. Tahu videonya? Nah, nah, seorang siswa SMP ditilang polisi marah-marah. Yang udah salah kok marah-marah, gitu kan? Oke, berbagai masalah tersebut itu kan terjadi suatu masalah di dalam masyarakat, gitu ya. Maka harus ada penyelesaian. Penyelesaiannya dinamakan dengan akomodasi sosial. Oke, selanjutnya adalah apa sih jenis-jenis akomodasi itu? 1. Koersi, berarti bentuk akomodasi di mana penyelesaiannya dengan cara kekerasan atau paksaan.
misalnya penjajahan. Jadi kalau orang yang dipaksa itu biasanya dalam keadaan yang lemah, jadi manut wae, gitu ya. Itu namanya koersi. Misalnya penjajahan atau perbudakan. Selanjutnya adalah konsiliasi. Jadi usaha untuk mempertemukan orang-orang yang berkonflik tadi, gitu ya, dikumpulkan untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya di sini adalah permasalahan gaji, gitu ya, gaji perusahaan antara buruh dengan istilahnya perusahaan memiliki cekcok, gitu ya, berapa gaji yang seharusnya diberikan kepada para buruh, maka harus ada yang mempertemukan mereka, siapa misalnya, gitu ya, misalnya LSM atau pemerintah disepakati berapa gaji yang pas, gitu, akhirnya muncullah namanya UMR, gitu ya, sesuai dengan peraturan daerahnya, gitu. Oke, selanjutnya selain konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Oke, kalau mediasi adalah usaha mempertemukan orang-orang yang bermasalah melalui pihak ketiga, tapi pihak ketiganya posisinya sebagai penengah. Kalau arbitrasi posisinya sebagai pengambil keputusan. Misalnya Fawas, gitu ya, lagi berantem sama siapa ini? Nabila, gitu ya, marahan, gitu ya. Buun datang, apa toh Ca, gitu ya. Kalau Buun hanya menasehati, berarti posisinya Buun hanya sebagai penengah, gitu, atau mediator. Tapi kalau sampai Buun mengambil keputusan, maka dinamakan dengan arbitrasi. Paham dulu, ada pertanyaan mengenai ini? Gampang? Mudah? Oke, selanjutnya adalah materi mengenai kompromi dan toleransi. Oke, selanjutnya adalah stalemate. Kemarin Ibu kalau bilang stalemate itu adalah berhenti di satu titik. Jadi maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Kalau di sini pengertiannya adalah ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga akhirnya kedua pihak itu menghentikan pertikaiannya itu sendiri, atau dengan sendirinya pertikaian itu akan hilang. Itu misalnya persaingan antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya tanpa ada pihak yang menang ataupun yang kalah. Maju kena, mundur juga kena. Ya wis, berhenti di satu titik. Selanjutnya adalah genjatan senjata, yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi disepakati dulu, gitu ya, kalau terjadi perang, maka disepakati antara dua negara tersebut atau lebih tidak boleh melakukan peperangan, harus melakukan genjatan senjata terlebih dahulu. Misalnya pada hari-hari peribadatan, gitu ya. Jadi harus saling menghormati. Oke, yang terakhir adalah adjudikasi, adalah penyelesaian bentuk akomodasi melalui pengadilan. Kalau segregasi adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang saling bertengkar tadi memisahkan diri dan menghindar. Jadi pisah, gitu ya, secara tidak langsung. Dan segregasi itu biasanya terjadi pada negara. Contohnya, kalau misalnya Indonesia tidak mau bertoleransi dengan Nangro Aceh Darussalam dan maka mereka akan melakukan segregasi, usaha untuk memisahkan diri dari sebuah negara. Tapi karena Indonesia mau merangkul mereka dengan syariatnya Islam, gitu ya, dikhususkan wilayah Nangro Aceh Darussalam, akhirnya mereka tidak melakukan segregasi tersebut, gitu ya. Jadi boleh sebuah negara itu melakukan bentuk perlakuan khusus kepada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Papua, di Nangro Aceh, bahkan juga di Jogja. Kenapa di Jogja sampai ada kesultanan, gitu ya. Jadi ada bentuk kesultanan di wilayah Jogja. Kemudian sedangkan mereka juga memiliki presiden. Itu adalah salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh pemerintah agar para gerakan-gerakan tersebut tidak memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Tonton video di bawah ini. Nanti berikan tanggapan mengenai video tersebut. Aku lagi sekolah
sekitar alun-alun Kebumen, Lembah Bulus, Kota Cirebon pada Kamis sore. Belasan pelajar SMP yang menggunakan sepeda motor menyerang SMP lainnya yang berada di jalan tersebut. Saling serang dengan batu dan kayu sempat terjadi sebelum pelajar-pelajar kecil dibubarkan patroli petugas. Selain di Jalan Kebumen, tawuran juga terjadi di Jalan Perjuangan Kesambi. Puluhan pelajar SMK SMA lainnya menyerang SMK M1 Kota Cirebon hingga petugas saling serang. Sudah jelas videonya tadi? Jelas. Ada yang mau berpendapat mengenai video tersebut tentang apa? Oke, bentuk interaksi disosiatif. Videonya dulu deh. Kita korek itu tentang apa? Tentang tawuran antar pelajar yang jumlahnya berapa tadi? 46. Oke, berdasarkan video tersebut, kira-kira menurut kalian sesuai dengan PPT-nya Bu Un sebelumnya materi, bentuk akomodasi apa yang paling cocok? Jelaskan. Ada yang mau berani? Coba, ada yang mau berani maju ke depan? Kira-kira bentuk akomodasi apa yang cocok ya untuk istilahnya menangani kasus pelajar, gitu ya? Untuk pelajar SMK sama SMA kan Silakan berdiri di sini, Raffi. di tempat tersebut. Oke. Untuk pelajar Masuk nggak ya? SMK dan SMA kan berkemungkinan sudah memiliki KTP itu. Jadi diselesaikan dengan cara aplikasi data penyelesaian melalui pengadilan. Oke, jadi kalau menurut Raffi melalui pengadilan. Ada yang lain? Apakah mediasi bisa? Menurut kalian? Dengan misalnya mendatangkan siapa? Orang tua, gitu ya. Oke, pertanyaannya Bu Un adalah ketika ada anak remaja usia kalian, gitu ya, yang belum memiliki KTP, kalian kan belum? Berarti sekitar umur di bawah 17-16. Tadi kasusnya anak SMP loh. Berarti di bawah kalian lagi, kisaran umur 13-14 gitu. Kalau mereka melakukan tindakan asosial, gitu ya, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, contohnya tawuran. Kemudian kemarin adalah kisahnya dia menendang seorang nenek-nenek sepulang sholat, gitu. Menurut kalian bentuk akomodasi apa yang paling cocok? Segregasi negara, arbitasi atau mediasi. Oke, anak-anak, nanti kalian akan saya kelompokkan. Nah, kelompoknya sudah Ibu bentuk. Nanti silakan berkelompok. Akan saya bagikan tugas lembaran. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Oke. Sudah tahu? Kelompok 1 Raffi, Gerda, Miski, Nawal, Nur Samsiatul dan Umi. Kelompok 1 di sini, gitu ya. Kelompok 2 Amel, Erles, Jihan. Mana Amel? Aku nggak dengar suaranya Amel. Oh, pantas tadi nggak dengar suaranya ya. Amel, Erles, Jihan, Takia ada? Oke, Takia, Putra sama Siska di sini. Kelompok 2. Depan ya. Kelompok 3 Airin, Fawas, Kesha, Farel, Nabila, Saida. Di belakang. Di situ daerahnya Rico, gitu ya. Kelompok 4 Dinda, Fitri, Miftah, Rico, Rahmatu, Rizky, Bayu di sini. Kelompok 5 Elsa, Nifatus, Agung, Sihab, Tiuf, Safina di belakangnya. Kelompok 6 sebelah sana Eni, Haidar, Livia, Haikal, Rigel dan Talita. Silakan. Silakan. Belakang berapa itu Rico? Kasihkan 5 di belakang.
Hah? Free, tak usah. Makanya ini tak buat ini. Sama sekian. Dikerjakan bersama dengan kelompok ya. Jadi nomor 1 itu tentang hakikat akomodasinya. Nomor 2 sama 3 termasuk jenis apa, gitu ya. Kamu kan digambarkan di situ, ibu berikan gambar. Yang A itu tentang apa gambarnya? ADRT. Yang B? Tentang peperangan antara Peperangan antara Israel dan Palestina. Ini kan benderanya Israel dan Palestina. Kemudian tentang yang nomor 3 gambar bulian. Yang terakhir tentang perampokan, pembegalan. Itu ya. Nomor 1 aman. Apa kira-kira? Adjudikasi. Kita juga bisa mediasi. Bisa. Oke, di sini itu kan ada, boleh sih bentuk kalau mau bilang bentuk ya. Kalau misalnya di situ kan nomor 2 itu kira-kira apa bentuk akomodasinya? Itu tadi Segregasi ya.
Oh, nomor 1 seru ya, gambar apa ini? KDRT. Heeh. Apakah boleh Bu misalnya saya memberikan 2 akomodasi? Adjudikasi. Boleh gitu ya. Apa bedanya mediasi? Kalau misalnya dia di mediasi dulu, bisa nggak diperbaiki rumah tangganya, gitu kan? Tapi kalau memang nggak bisa diperbaiki, berarti kan langkah terakhir. Jadi boleh ngasih 2. Kan alternatif pilihan. Gitu. Melalui pihak ketiga, pihak ketiganya sebagai pengambil keputusan. Susah tak? Enggak kan ya? Mudah ya? Sama prosekutornya, Bu. Disertakan sama prosekutornya. Susah. Gak ada cuma anak. Kalau mau silakan, tapi waktunya nutut nggak nanti. Sini aman? Sama alasan. Mengapa pilih itu? Atau bentuk seperti apa? Nanti ini kalau dibawa ke pengadilan berarti cerai. Gitu kan? Iya, harus dijelasin kayak gitu. Jangan ke pengadilan nanti dicabut lagi laporannya. Lesti nanti. Orang yang gue mari kena seni bayo. Sudah selesai. Kok iso iki lho, wis beda kelompok sih sapa-sapaan. Kan boleh, alternatif pendapat tuh boleh, alternatif jawaban boleh. Ini aku dijelasin. Udah ya, nanti tampil sesuai dengan urutannya itu. Bu, tampilnya di mana? Berdiri di kelompoknya, siapa yang menjadi juru bicara? Itu ya. Oke, kita mulai. Nomor 1, kelompok 5, siapa kelompok 5? Oke, silakan. Oke, nomor 1, silakan. Siapa ini? Farel? Oh, oke. Yang keras suaranya ya. Oke, Nana minta perhatiannya. Apa maju ke depan? Maju ke depan aja ya. Oke, maju ke depan aja 1 orang. Apa-apa. Nomor 1 ya. Oke, anak-anak silakan didengarkan perwakilan dari kelompok 5 nomor 1. Menurut saya nomor 1 yaitu manfaat dari mempelajari. Manfaat dari mempelajari. Udah tahu, oke, bahasa Arab habis ini. Manfaat dari mempelajari akomodasi sosial dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk mengetahui dan bisa meredakan sebuah masalah. Selain itu bisa memberikan wawasan mengenai kehidupan sosial, meningkatkan interaksi sosial dan menghindari konflik sosial. Oke, ada pendapat lain? Usaha untuk meredakan masalah gitu ya. Oke, untuk mengetahui permasalahan yang ada di lingkungan sosial juga. Ada yang mau berpendapat, mau nambah, nyanggah? Kalau tidak ada, oke, silakan kelompok selanjutnya nomor 2A. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Oke. Oke, Nana silakan. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menanggapi gambar kedua A. Gambar tersebut merupakan gambar KDRT. Menurut kami, KDRT ada 2 penyelesaian. Yang pertama yaitu menyelesaikan dengan mediasi, mencari saran ke salah satu keluarga atau meminta saran memediasikan pihak-pihak keluarga atau kedua pasangan. Lalu jika tidak menemukan solusi, maka
akan dibawa ke pengadilan, yaitu adjudikasi, pergi ke pihak pengadilan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, jadi sarannya ada dua ya. Satu, mediasi, dimediasi dulu. Kemudian kalau tidak bisa maka ke arah adjudikasi melalui pengadilan, berarti terjadi namanya perceraian. Gitu ya, penyelesaian. Boleh. Ada yang mau menanggapi, menambah? Tidak ada? Oke, silakan kelompok selanjutnya. Mbak cek itu masih video nggak? Masih muter nggak? Masih ngerekam nggak? Oke, silakan kelompok 2B, kelompok 4. Oke, silakan. Untuk nomor 2B merupakan gambar peperangan antar dua negara, yakni Palestina dan Israel. Penyelesaian masalahnya bisa menggunakan gencatan senjata, yaitu melalui suatu perjanjian. Dikarenakan biasanya dua negara tidak bisa menyelesaikan masalah dengan damai tanpa adanya suatu perjanjian. Oke, jadi gambar 2B pakai gencatan senjata. Kelompok yang lain? Oke, sudah? Oke, ada yang menjawab arbitrasi, misal pakai PBB? Bisa ya? Apakah bisa menyelesaikan perkara peperangan dengan PBB? Bisa ya, melalui pihak ketiga. Ya, jadi bukan hanya gencatan senjata. Oke, selanjutnya ada yang mau berpendapat yang lainnya? Oke, kalau kelompok yang lain ada yang mediasi? Ini diutamakan juga tadi kurang. Menurut saya itu juga harus awalnya harus menjelaskan dulu, misalkan baik-baik. Cuman tidak terpenuhi gitu ya. Oke, awal boleh duduk. Jadi kalau untuk menanggapi nomor 4 itu ada runtutannya, bukan langsung adjudikasi. Awalnya adalah mediasi gitu ya. Pihak ibu, si nenek tadi bilang bahwasannya kayu itu milik keluarganya, apalagi dia yang nanam sama si suami gitu ya. Tapi pihak perhutani bilang bahwasannya itu adalah miliknya gitu ya. Seharusnya diadakan mediasi dulu, tidak langsung ke arah pengadilan gitu. Kasihan juga ya, istilahnya itu seorang nenek-nenek mendapatkan hukuman 5 tahun. Jadi ibaratnya hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya adalah tajam ke bawah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan atau miskin itu biasanya rentan terhadap penyalahgunaan hukum gitu ya. Oke, nenek, pembelajaran hari ini sudah selesai, tetapi sebelum itu ibu ingin ada yang menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini. Coba pingin Rico di sini. Hari ini kita belajar apa saja, Co? Tentang akomodasi, tentang pemberitaan itu. Oke, akomodasi sama adjudikasi. Oke, apa-apa. Akomodasi dan bentuk-bentuk akomodasi sosial. Ada apa saja tadi, Wahyu, bentuk-bentuknya? Adjudikasi, kompromi, terus mediasi, arbitrasi. Erles, apa lagi? Gencatan senjata. Terus ada apa lagi? Stalemate. Ada apa lagi? Toleransi. Apa lagi? Konsiliasi. Itu ya, belajar loh ya. Oke, silakan duduk. Anak-anak itu dipelajari semua. Nanti akan keluar ketika ujian akhir semester. Sudah Ibu pastikan pasti keluar. Gitu ya. Jadi silakan dipelajari. Oke, dari pembelajaran hari ini gitu ya. Kira-kira kalian belajar tentang akomodasi, apa yang kalian dapat dari pembelajaran akomodasi? Tahu cara-cara bagaimana menyelesaikan masalah dengan Oke, jadi tahu kalau misalnya menghadapi sebuah masalah, kita tahu penyelesaiannya bagaimana.
gitu ya. Jangan cuma senggol-senggolan Riko sama Erlos tiba-tiba masuk adjudikasi, gitu ya. Jadi harus ditoleransi dulu, kompromi enaknya gimana. Oke, gitu ya. Oke, dari pembelajaran hari ini, adakah soal-soal yang dirasa sulit dari LKPD kalian? Ya, gitu ya. Mudah nggak mengerjakannya? Mudah, gini ya. Jadi kalian bisa belajar mengerjakan bersama dengan teman-teman atau kelompok sehingga mendapatkan masukan atau mendapatkan materi. Benar tadi, gitu ya. Kan diskusi sama teman-teman akhirnya bisa, gitu ya. Berarti kalau pertemuan selanjutnya dibuat kelompok aja terus ya. Jadi lebih mudah daripada mandiri gitu kan, nggak ngumpulin tugas. Saya lihat yang ngumpulin ini kok, gitu ya. Oke, anak-anak, pada pertemuan selanjutnya gitu ya, karena ini tentang akomodasi, pertemuan selanjutnya berarti mengenai istilahnya akulturasi, asimilasi, dan interaksi disosiatif. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Oke, silakan dipimpin oleh Andi atau Fawas. Ah.